Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rawati Saragi, NPM 18051700126, kelas 6C Akuntansi Pagi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Baiklah, yang pertama tentang konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah, digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk, yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen suatu jumlah. Selanjutnya, pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan antara keduanya, yang pertama, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Selanjutnya, yang pertama, probabilitas sampling proporsional dengan ukuran atau PPUK. Jadi, ini dapat diartikan apabila yang pertama, jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Selanjutnya, proporsional dengan ukuran PPU, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah. Bukan sebagai tingkat divisi model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Selanjutnya, proporsional dengan ukuran PPU. Jadi, ini berguna dalam pengujian yang pertama, piutang, apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap kreditur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bisa diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Dan yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Selanjutnya, rencana sampling. Dalam menentukan tujuan rencana, yang pertama, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang kedua, menentukan ukuran sampel. Yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat, melaksanakan rencana sampling. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan rencana. Jadi, tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Selanjutnya, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang pertama, populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Yang kedua, unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu. Yang ketiga, angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Yang keempat, rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang. Yang kelima, membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Dan yang terakhir, unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Jadi, N sama dengan NB kali FK per SD dikurang AS dikali FE. Yang dimana NB sama dengan nilai buku populasi yang diuji, FK sama dengan fokus kendala untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan, SD sama dengan salah saji ditoleransi, AS sama dengan antisipasi salah saji, yang terakhir FE sama dengan faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Baiklah, ini cara menentukan metode pemilihan sampel. Yang pertama, metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya, IS sama dengan NB per N. IS itu sama dengan interval sampling. Selanjutnya, melaksanakan rencana sampling.
Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Yang kedua, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam laporan keuangan. Yang ketiga, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas salah saji dalam populasi. Baiklah, selanjutnya mengevaluasi hasil sampel. Yang pertama, auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rencana sampel. Yang kedua, rumus batas salah saji, yaitu BAS sama dengan PS tambah CRS. PS sama dengan total proyeksi salah saji dalam populasi. CRS sama dengan cadangan risiko salah saji. Selanjutnya mengevaluasi hasil sampel. Yang pertama, jika salah saji tidak diperoleh, maka faktor cadangan risiko sampling atau CRS terdiri dari satu komponen yang disebut persis dasar. Rumusnya BB/BB/PD sama dengan FK kali IS. Yang kedua, jika salah saji ditemukan, maka auditor harus menghitung proyeksi total salah saji dalam populasi maupun cadangan risiko sampling untuk menentukan batas atas salah saji untuk salah saji terlalu tinggi. Selanjutnya, BAS dibandingkan dengan SD, rumusnya presentasi perbedaan sama dengan nilai per buku dikurang nilai per audit. Nilai per buku proyeksi salah saji sama dengan presentasi perbedaan kali interval sampling. Rumus cadangan risiko sampling yaitu CSR sama dengan PD kali KC. Keterangan PD sama dengan persisi dasar, BKC sama dengan kenaikan cadangan yang disebabkan oleh salah saji. Selanjutnya, pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh yang pertama, perbedaan dalam prinsip atau penerapannya. Yang kedua, kekeliruan dan ketidakberesan. Selanjutnya, merumuskan kesimpulan menyeluruh. BAS lebih kecil dari SD. Yang pertama, hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Yang kedua, dari analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Baik, di sini keuntungan metode PPU. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Yang ketiga, menghasilkan sampel berstrata. Yang keempat, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur secara individual, nilainya signifikan melebihi batas. Yang kelima, menghasilkan sampel yang kecil. Dan yang terakhir, dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Selanjutnya, kerugian PPU. Yang pertama, didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel auditor, menolak jika buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Dan yang terakhir, jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Selanjutnya, sampling variabel klasik. Jadi, metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mean per unit atau MPU, yang kedua selisih, dan yang ketiga rasio. Baiklah, yang pertama mean per unit atau MPU. Yang pertama, sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Yang kedua, rata-rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi diperoleh taksiran total nilai populasi. Yang kedua, metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Yang pertama, selanjutnya rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Yang kedua, variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Selanjutnya yang ketiga, rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel.
Baiklah, sekian dari hasil video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.